Travelina, jumpa lagi kita di weekend ini. Weekend ini saya akan mengajak kalian untuk staycation di daerah Jakarta Utara, tepatnya di Pantai Indah Kapuk. Lokasinya sangat strategis. Keluar pintu tol kurang lebih 500 meter sudah masuk dalam kawasan apartemen Gold Coast-nya. Dan kita tidak perlu khawatir untuk menikmati kuliner di daerah Pancoran Peak dan sekitarnya karena jaraknya sangatlah dekat. Nah, sekarang kita akan memasuki kawasan Gold Coast-nya. Oh iya, di sini ada beberapa tower ya, kalau nggak salah ada 2 tower deh gitu. Tapi saat ini saya akan mengajak kalian untuk menginap di Tower Atlantik, tepatnya di kamar 36C. Ini dia apartemennya. Sebelum masuk ke dalam, sebaiknya bertanya dulu ya ke security-nya di mana Tower Atlantiknya. Nanti akan diarahkan oleh security-nya. Oh ya, untuk parkirannya sangat luas dan banyak. Dan untuk parkirannya kita harus bayar ya, maksimalnya 50.000 sehari. Di bagian belakang lobi terdapat Family Mart yang dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Nah, sekarang kita akan memasuki di bagian lobinya. Nah, di bagian sebelah kirinya itu tower, saya lupa namanya tower apa, dan tower kita, Tower Atlantik ada di bagian sebelah kanannya. Sekarang kita sudah berada di lantai 36 dan satu lantai di atas kita ini adalah penthouse-nya loh. Saya dapat apartemen ini dari aplikasi tiket.com dengan harga 288.000, tidak ada sarapannya ya. Mari masuk. Ini dia kamar kita tipe deluxe. Sudah dilengkapi dengan kitchen set, kompor, mesin cuci, kulkas, TV 50 inch yang sudah smart TV ya. Ada juga dispenser, microwave. Semua berfungsi dengan baik. Tapi untuk kelengkapan memasak tidak lengkap ya, hanya disediakan 1 wajan saja. Begitu juga dengan alat makannya, hanya disiapkan 2 gelas. Jadi kalau kita mau masak-memasak, kita prepare ya, bawa dari rumah untuk kelengkapan masak-memasaknya. Kamar ini juga dilengkapi dengan kursi dan lemari pakaian. Yang pasti nyaman banget lah yang berada di kamar ini. Untuk ukuran tempat tidurnya queen size ya, dilengkapi dengan 2 bantal dan 2 guling. Kamar ini juga terdapat balkonnya. Untuk yang bawa anak harus hati-hati ya, harus dijaga karena kita berada di lantai 36 yang sangat amat tinggi. Oh ya, untuk proses check-in-nya saya akan menjelaskan sedikit ya. Setelah kita membeli voucher di tiket.com, kita akan mendapat email dan ada person kontak yang akan kita hubungi saat kita check-in nanti. Jadi kalau saya 1 hari sebelum saya menginap, saya confirm dulu ke person kontak yang sudah diberikan. Nanti kita akan membuat janji dengan orang itu dan memberitahukan jam berapa kita akan sampai di apartemen ini. Yang pasti untuk check-in-nya di jam 2 siang dan check-out-nya keesokan harinya di jam 12 siang. Hari hanya kita akan bertemu dengan karyawan yang sudah kita hubungi dan mereka akan mengantar kita ke kamar kita. Mereka akan menjelaskan apa yang harus dijelaskan kepada kita. Dan untuk check out-nya, kalau belum jam 12 kita check out cukup menaruh kunci atau kartu kamar di atas meja dan langsung menutup pintu kamarnya. Tapi kalau kita akan men-check out jam 12, karyawan yang mengantar kita di hari sebelumnya akan datang dan menunggu kita check out sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Mudah bukan? Nah, ini dia keesokan harinya. Kita bisa melihat pemandangan yang sangat amat bagus dari atas lantai 36. Wow, tinggi sekali bukan? Dan di bawahnya ada kolam renang outdoornya. Oh ya, untuk kamar mandinya tidak terlalu besar tetapi sangat nyaman dan semuanya berfungsi dengan baik.
Sekarang kita akan ke kolam outdoornya. Kolam outdoornya selantai dengan lobinya ya. Untuk menuju ke kolam outdoornya, banyak sekali tumbuhan yang akan kita lewati. Tumbuhan-tumbuhan ini tertata dengan rapi dan tamannya sangat bersih. Lihat aja kan, tidak ada sampah di jalan yang membuat tuh pengunjung sangat nyaman untuk nginap di apartemen ini. Nah, di bagian kanan ini ada kolam renang untuk anak-anak yang di bawah 3 atau 2 tahun ke bawah ya, hanya untuk jalan di kolam renang ini. Dan kita akan menuju kolam dewasanya ya. Wow, tinggi banget kan gedung-gedungnya. Saya rasa tuh setiap orang yang nginap di Gold Coast ini ya, di kawasan Gold Coast ini, mereka akan merasa nyaman karena banyaknya fasilitas yang disiapkan oleh apartemen ini. Dan bukan hanya kolam outdoornya yang disiapkan, ada juga kolam indoornya, nanti saya akan memperlihatkan ya. Oh ya, untuk turun ke bawah tuh kita harus selalu membawa kartu kita ya, karena setiap masuk ke fasilitas yang disiapkan kita harus tap kartu kita. Jadi kalau kita tidak bawa kartu, kita tidak bisa masuk. Jangan sampai lupa ya teman-teman. Saya akan mengajak kalian menuju lobinya dulu ya, karena kemarin tuh karena sudah malam tidak memperlihatkan bagian lobinya yang menyeluruh. Nah, ini dia bagian lobinya. Di bagian sana tuh tower apa gitu lupa. Yang ini tower kita, yaitu Tower Atlantik. Dan untuk memasuki tower ini ya, kita harus menggunakan kartu kamar kita. Jadi tidak sembarang orang untuk masuk ke dalam tower ini. Dan kalau seandainya kita mau memesan makanan ataupun ada tamu yang akan berkunjung tetapi kita tidak tahu orangnya, maka dari resepsionis akan menghubungi ke kamar kita dan kita bisa melihat dari kamera yang ada di kamar kita apa benar orang yang mengunjungi kita atau ada yang membawa makanan yang kita kenal. Kalau misalnya kita kenal, mereka akan menyuruh untuk menunggu sampai kita menjemput ke lobinya. Dan ini teman-teman adalah bagian taman mereka ya, taman mereka untuk kita santai-santai. Saya lupa ini terletak di lantai berapa. Yang pasti taman ini mungkin untuk jogging atau untuk duduk santai. Dan sekarang kita akan menuju ke kolam indoornya. Dan seperti saya bilang bahwa setiap masuk ke fasilitas kita harus membawa kartu agar supaya kita dapat menikmati fasilitas yang ada di Gold Coast ini. Nah, di mana-mana tuh banyak pepohonan dan pepohonan dan taman-tamannya tuh tertata rapi sehingga membuat mata kita tuh enak banget untuk melihat suasana yang ada di tempat ini. Di bagian kiri saya ada ruangan playground untuk anak-anak bermain. Jadi ruangannya bersebelahan dengan kolam indoor yang ada di apartemen ini. Ya, ini dia kolam indoornya. Bagus banget kan? Jadi kalau kita malas untuk berenang di kolam outdoor, kita bisa datang ke sini untuk berenang di kolam indoornya. Jadi ruangan ini ada ada 2 kolam ya, ada di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Bagus banget kan? Oke teman-teman, saatnya kita untuk check out. Rasanya nginap sehari di sini kayaknya belum puas deh, karena kita belum benar-benar menikmati fasilitas yang ada di hotel ini. Jadi saran saya kalau kita nginap di sini paling kurang 2 hari lah, supaya kita emang benar-benar menikmati fasilitas yang ada. Saatnya kita pulang. Nanti kita ketemu lagi di weekend selanjutnya. Bye bye.